Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pemirsa setia kursus Beruga pada siang hari ini? Saya berharap pada siang hari ini saya kembali menemui teman-teman pemirsa setia kursus Beruga dalam keadaan tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat meskipun sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Kursus Beruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengurutkan mengurutkan kata pada kalimat acak. Mungkin teman-teman dulu ketika masih berada di kelas 11 SMA atau ketika menghadapi ujian di kelas 12 SMA, mungkin teman-teman pernah menemui atau menemukan soal-soal dalam bentuk jumble words. Jumble words atau kalimat acak. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjawab soal-soal atau mengurutkan kata-kata yang berbentuk kata acak agar menjadi kalimat yang benar sesuai dengan aturan penulisan kalimat yang benar. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja membahas bagaimana cara menulis urutan kata yang benar dalam kalimat. Nah, dalam video ini pula kita akan membahas tentang bagaimana jika di dalam sebuah kalimat kita temukan sekaligus 3 keterangan yang dipakai di dalam kalimat tersebut. Ada 3 keterangan yang sekaligus diacak di dalam kalimat tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas dan akan kita tekankan pada video kali ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Tentunya di dalam kalimat baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, pola penulisannya sama, yaitu kita mengenal istilah SPOK. Nah, jika nanti teman-teman menemukan ada soal-soal yang berbentuk kata acak, jadi nanti ketika ingin diurutkan agar menjadi kalimat yang benar, maka teman-teman bisa mengikuti pola penulisan SPOK. Misalnya contohnya, last year, kemudian when, kemudian they, kemudian to Bali. Nah, ini sebuah contoh kata acak yang harus dibuat menjadi kalimat yang benar sesuai dengan aturan penulisan kalimat. Nah, di sini kita melihat last year adalah sebuah keterangan. Tentunya keterangan selalu di akhir. Kemudian when adalah kata kerja. They adalah subjek. To Bali adalah objeknya. Nah, tentunya ketika kita akan menulis sebuah kalimat, kita harus memulai kalimat itu dengan sebuah subjek. Nah, di sini subjeknya adalah they. Nah, kemudian predikat atau kata kerjanya adalah when. Kemudian objeknya to Bali. Keterangannya adalah last year. Nah, demikian cara untuk mengurutkan kalimat agar sesuai dengan aturan dan pola-pola penulisan kalimat yang benar. Nah, jika teman-teman nanti menemukan sebuah soal yang berbentuk kata acak yang harus diurutkan agar menjadi kalimat yang benar sesuai dengan aturan atau pola penulisan yang benar, maka teman-teman bisa mengikuti pola SPOK ini. Akan tetapi masalahnya sekarang, bagaimana jika di dalam sebuah soal-soal yang berbentuk kata acak, kita menemukan ada banyak kata keterangan yang dipergunakan secara bersamaan. Nah, baik, saya akan menjelaskan dulu apa saja macam-macam dari atau jenis-jenis dari kata keterangan tersebut. Keterangan dalam bahasa Inggris kita kenal dengan nama adverb. Nah, kita sudah mengenal secara umum bahwa keterangan itu jenisnya adalah ada keterangan waktu yang kita kenal dengan nama adverb of time.
Kemudian kita juga mengenal ada keterangan tempat yang kita kenal dalam bahasa Inggris bernama adverb of place. Kita juga mengenal ada keterangan cara atau adverb of manner. Kita juga mengenal ada keterangan keseringan. Keterangan keseringan sesuatu itu terjadi. Keseringan sesuatu itu terjadi yang dikenal dengan nama adverb of frequency dan lain-lain. Ada masih banyak keterangan-keterangan, jenis-jenis daripada keterangan. Nah, akan tetapi kita akan fokus pada keterangan yang saya tuliskan ini saja. Contoh dari keterangan frekuensi adalah jarang, seldom, sering, often, kemudian biasanya, usually, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan adverb of frequency. Nah, sekarang bagaimana jika di dalam sebuah soal-soal yang berbentuk kata acak kita menemukan dipergunakannya, ditempatkannya banyak keterangan dalam satu soal tersebut. Bagaimana cara kita mengurutkannya? Itu yang jadi masalah sekarang. Nah, misalkan contoh soalnya. Baik, akan saya tuliskan contoh soalnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menuliskan sebuah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang diacak posisinya, yang mana nanti kata-kata ini harus diurutkan agar menjadi sebuah kalimat yang tata urutannya benar dan sesuai dengan pola penulisan kalimat. Nah, di sini kita melihat bahwa ada dua kalimat yang menggunakan keterangan lebih dari satu. Misalnya di sini, baik, kita identifikasi dulu. Games itu objek, kemudian play itu predikat, kemudian yesterday ini keterangan, di dalam ruangan juga keterangan, anak-anak itu subjek, kemudian ini juga keterangan. Nah, di sini kita melihat ada 3 keterangan yang dipergunakan. Nah, bagaimana cara kita mengurutkan sekarang? Apabila di dalam sebuah kalimat yang berbentuk kata-kata acak ini, kita melihat ada 3 keterangan yang dipergunakan sekaligus. Bagaimana pola penulisan atau pola penempatan keterangan yang tepat? Nah, baik. Sekarang kita lihat di sini. Bahasa Inggris dari keterangan waktu adalah adverb of time. Keterangan tempat adalah adverb of place. Keterangan cara adalah adverb of manner. Keterangan keseringan adalah adverb of frequency. Kita melihat awal huruf dari masing-masing keterangan ini dalam bahasa Inggrisnya. Kita melihat bahwa F lebih dulu daripada huruf-huruf yang lain. Berarti pola penulisan kalimatnya adalah kita terlebih dahulu menempatkan adverb of frequency. Kemudian setelah F, huruf selanjutnya yang sesuai dengan urutan abjad adalah adverb of manner. Nah, jadi setelah adverb of frequency kita letakkan adverb of manner. Keterangan, cara. Lalu setelah M biasanya kita menurut urutan abjad adalah adverb of place. Nah, berarti keterangan tempat. Dan yang paling terakhir biasanya di dalam sebuah kalimat kita akan menempatkan yaitu keterangan waktu, adverb of time. Karena setelah P menurut urutan penulisan abjad adalah huruf T. Berarti nanti di dalam sebuah kalimat keterangan yang berada pada posisi paling akhir adalah adverb of time. Nah, karena di sini kita melihat yesterday. Yesterday itu adalah adverb of time. Yesterday kemarin artinya berarti keterangan waktu. In the room, di ruangan mereka berarti keterangan tempat. Nah, ini quietly. Quietly itu adalah dengan diam-diam. Dengan diam-diam. Nah, ini adalah adverb of manner, keterangan cara. Untuk diketahui oleh teman-teman bahwa salah satu ciri daripada keterangan cara adalah kata sifat diletakkan akhiran ly setelahnya. Jadi, keterangan cara, ciri-cirinya bahwa dia adalah keterangan cara adalah setelah kata sifat biasanya terdapat akhiran l dan y. Jadi quiet, diam, sepi, ly ditambahkan
ditambahkan ly menjadi quietly, berarti dengan diam-diam. Nah, ini contoh dari adverb of manner. Nah, sehingga urutan penulisan kata yang benar agar menjadi kalimat yang sesuai dengan urutan penulisan kalimat, maka menjadi subjeknya adalah the children. Kita tulis the children. Kemudian predikatnya play. Objeknya games. Baik. Mana yang lebih dulu? Apakah yesterday, in the room, atau quietly? Maka yang lebih dulu adalah di sini adverb of manner. Berarti menjadi quietly. Kemudian setelahnya itu keterangan tempat. Keterangan tempatnya adalah in their room. In their room. Kemudian yang terakhir, keterangan yang paling terakhir adalah keterangan waktu. Menjadi yesterday. Nah, demikian teman-teman cara untuk menempatkan kata keterangan menurut aturan yang benar. Lalu contoh kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini adalah contoh kalimat yang terdiri atas kata-kata acak. Kita juga melihat di sini bahwa kalimat ini menggunakan banyak keterangan. Baik, kita identifikasi dulu. The little boy, subjeknya. Kemudian kata kerjanya adalah ate. Kemudian apple adalah objeknya. Kemudian this morning juga keterangan. Greedily juga keterangan. In the kitchen juga keterangan. Jadi kita melihat ada 3 keterangan yang dipergunakan. Lalu sekarang kita akan menempatkan kata-kata tersebut agar berbentuk kalimat yang sesuai dengan pola penulisan kalimat yang benar. Dan kita juga akan menempatkan kata-kata keterangan ini agar menempati posnya masing-masing sesuai dengan aturan penulisan keterangan yang benar. Baik, kita langsung saja. The little boy. Kemudian predikatnya adalah ate. Yang dimakan adalah an apple. Objeknya an apple. Nah, sekarang keterangan yang pertama adverb frekuensi. Adverb of frequency karena tidak ada, maka kita langsung saja ke adverb of manner. Adverb of manner ciri-cirinya adalah ada kata sifat yang ditambahkan akhiran ly. Mana dia di sini? Di sini greedily. Greedy artinya lahap, berarti greedily artinya dengan lahap. Berarti kita letakkan pertama kali greedily. Kemudian yang kedua adalah keterangan tempat. Mana dia? In the kitchen. In the kitchen. Kemudian yang terakhir adalah keterangan waktunya, berarti this morning. Demikian teman-teman cara untuk mengurutkan kata menurut urutan penempatannya masing-masing dan cara untuk menempatkan keterangan-keterangan apabila di dalam sebuah kalimat acak terdapat banyak keterangan yang ditempatkan atau banyak keterangan yang dipergunakan. Jadi jangan lupa bahwa yang menempati posisi paling awal apabila di dalam sebuah kalimat acak kita menemukan banyak keterangan yang ditempatkan atau digunakan adalah adverb of frequency, lalu adverb of manner, keterangan cara, adverb of place, keterangan tempat, dan adverb of time atau keterangan waktu. Saya berharap teman-teman bisa memahami materi pada video kali ini dengan baik dan tidak mengalami kesulitan yang berarti. Silakan jika teman-teman ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya mengenai materi ini. Saya berharap teman-teman bisa mengunjungi saya melalui laman Facebook saya atau meninggalkan jejak di kolom komentar pada channel kursus Bruga ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan putus asa. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Bertemu kembali dengan saya pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.